Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2671 sampai bab 2680. Terlihat tiga sosok tubuh dalam pandangan Geralt Thunder, yang sekarang masih berjongkok menahan tubuh Brody Black. Geralt Thunder yang melihat tiga lubang luka dari bentukan taring ular, dengan tangannya mencoba untuk menyalurkan aura kinya untuk meregenerasi tubuh Brody Black. Beberapa kali Brody Black terbatuk darah. Kakak, jika benar apa yang Tuan Crawford katakan, kita akan bisa bebas kemanapun tanpa ada yang mengincar kita baik Sekte Drakmoon dan Sekte besar lainnya. Kematianku tak akan sia-sia, ucap Brody Black, lalu pingsan dalam beberapa detik. Adik, bertahanlah, ucap Geralt Thunder yang saat ini dalam telapak tangannya mengalir cahaya aura ki. Melihat ke sosok tiga orang yang sekarang ada di depannya, Geralt Thunder kemudian meletakkan tubuh Brody Black di sebuah batu. Hosh! Kalian memang licik, akan aku hadapi kalian sendiri, kata Geralt Thunder yang sekarang terlihat ekspresi kejam mengalir di wajahnya. Teknik api suci, dengan amarah yang meluap-luap-luap, Geralt Thunder dengan cepat mengeluarkan ki sejatinya, mengalirkan energi di setiap bagian tubuhnya. Memanggil beberapa kali udara dengan menyilangkan lengan. Beberapa detik seluruh api menyebar di sekujur tubuhnya. Rambutnya seperti terbakar oleh api ki yang mengalir. Tekanan kaki membuat jejak dalam di tanah. Lompat. Geralt Thunder kemudian menghempas tubuhnya ke udara. Beberapa kali berputar dan dengan cepat mengubah tubuh apinya seperti jelmaan harimau yang terbakar. Aduh, teriakan keras dari langit. Geralt Thunder yang sekarang telah menjadikan dirinya seperti harimau api, dengan cepat terbang menuju tubuh Dewa Iblis Merah. Kecepatan api yang mengenai udara membuka udara di sekitar seperti terbentuknya api yang berkobar. Astaga, astaga. Sekarang sosok Geralt Thunder telah dalam bentuk kebangkitan tubuh harimau api suci. Sebuah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan dalam keadaan antar hidup dan mati. Haha, Grim, cepat kau urus dia, berkata Grim yang saat ini di dalam tubuhnya terdapat roh Dewi Iblis Ular. Dewi Ular yang menyatukan tubuh Grim dengan cepat terbang ke arah Geralt Guntur. Bang, sosok harimau api dan sosok Grim siap untuk melancarkan teknik mereka masing-masing. Geralt Guntur yang melihat sosok Grim mengarah padanya segera membuka mulut harimaunya. Ruar, Grim yang dengan sengaja masuk ke dalam mulut harimau Geralt Thunder segera menggunakan teknik pedang dan merobek isi dalam harimau api. Kelas S. Dari dalam perut harimau api seketika mengeluarkan darah dari sosok Geralt Thunder. Tertegun dengan apa yang terjadi di dalam tubuh harimau api sucinya. Geralt Thunder segera melepaskan tubuhnya harimaunya. Sisik, beberapa ayunan pedang Grim menembas tubuh Geralt Thunder. Bahkan dalam mode harimau api suci sosok Grim saat ini masih bisa mengalahkan Geralt Thunder. Serangga, jatuh. Sosok Geralt Guntur terjatuh dan terjun ke tanah. Ini bukan sembarangan. Dia iblis gila, kata Geralt Thunder, menyeka mulutnya dan dengan cepat sosok harimau lenyap. Apapun ini, demi kebebasan dan kepercayaan kami terhadap Master Crawford, aku akan lenyapkan mayat iblis ini. Mempercepatkan, Geralt Thunder melompat ke sosok Grim, meringkuk dan menghiasi lengannya dengan balutan api merah. Sialan kau. Elang merah. Tinju api suci, ledakan. Seketika semua area terlihat cahaya menyala terang terlihat karena tubrukan tinju suci Geralt Guntur. Zizizis. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Berkata sosok wanita ular yang merasuki tubuh Grim. Ledakan. Ledakan dari pukulan Geralt Thunder yang melelahkan tubuhnya sekarang. Dengan mudah terlihat Grim. Serangga, serangga, serangga. Beberapa kali pukulan balasan dari Grim membuat sosok Geralt Thunder melayang dan terjatuh beberapa kali ke tanah. Serangga, serangga, serangga. Tubuh Geralt Guntur terpelating beberapa kali sampai di kemudian membuat tubuhnya berhenti. Sungguh kuat, mayat iblis Grim, berkata Geralt Guntur. Dek, aliran listrik. Dari belakang Geralt Thunder, sekilas muncul Grim dengan pedang besarnya. Sklas, tebas. Sekitar 6 kali tebasan sekarang mengenai tubuhnya. Gluk, tertegun mendapati tubuhnya Geralt Thunder tak sadarkan diri. Dan tak ada nafas datang kembali. Hahaha, sosok Dewa Iblis tertawa keras. Melihat tubuh Geralt tersungkur, akhir aku mendapat tubuhnya dan sekarang akulah sosok terkuat. Dan kemudian Dewa Iblis Merah mengambil kedua mayat itu. Brody Black dan Geralt Thunder diseret dan dibawa ke sebuah penjara batu.
tubuh mereka segera dihempaskan ke tahan. Serangga, serangga, serangga. Akhirnya sosok itu telah mati di depanku dan membusuk di dalam penjara batu ini, kata Dewa Iblis Merah. Srek, penjara batu kemudian menutup, dan membuat dua tubuh orang yang telah tak bernafas merasakan gelapnya di kubur. Baiklah. Nona Kim, selamat malam. Semoga mimpi indah malam ini, kata Geral yang kembali ke kamarnya. Crack, membuka pintu Geral saat ini melihat Body Ruff masih melihat sosok diri mereka telah dimasukkan ke dalam penjara batu. Brody. Bagaimana perkembangannya? Tanya Geral saat ini beranjak ke kasurnya. Sesuai rencana Master, kata Brody Ruff kemudian menyapu bola penglihatan dengan tangan. Apa yang kamu lihat dan katakan perkembangannya sekarang? Kata Geral menanyakan apa yang Brody Ruff bisa simpulkan. Baik, Master. Kata Brody Ruff sambil pergi ke sofa. Sejauh ini dari yang aku lihat, tubuh Grim telah berhasil mereka dapatkan dan sosok wanita ular menggunakan mayat Grim dengan sempurna. Oh baiklah. Itu cukup, kata Geral kemudian meniupkan beberapa helai rambut kedua penjaga Nona Kimberly dan dalam sekejap tubuh mereka telah berada di kamar Geral. Bang, kakak, berkata Black melihat kakaknya berada dengan keadaan tubuh utuh dan tubuh mereka sekarang dipindahkan ke kamar Geral. Adik, berada Thunder mendapati tubuhnya telah berada di kamar Geral dengan utuh tanpa cacat. Lihat, Tuan, terimalah hormat kami, kata kedua orang bersaudara berkulit hitam dan putih. Kalian bebas sekarang, dan tak ada urusan lagi denganku. Jadi pergilah, kata Geral kemudian sambil memejamkan mata. Tapi Master, kami mengubah pikiran kami. Kami akan ikut Master kemanapun Master pergi dan akan menjadi tameng Anda, kata kedua penjaga hitam dan putih. Hahaha, tidur dan masuklah ke dalam cincin emasku. Kalian akan terlindungi dari gangguan iblis. Dan beristirahatlah. Karena besok adalah pertempuran sesungguhnya, kata Geral kemudian memejam matanya. Baik, keduanya kemudian langsung menjadi cahaya hitam dan putih. Masuk ke dalam cincin emas Geral. Baiklah. Tunggu kalian, Dewa Iblis Merah, kata Geral tertawa kecil dan tertidur. Dewa Iblis Merah dan sosok Grim yang sekarang telah dimasuki oleh roh iblis Dewi Ular, sedang merencanakan sesuatu pada tubuh Geral Thunder dan Brody Black. Bagaimanapun mereka telah memperoleh tubuh Geral Thunder yang sebenarnya adalah jelmaan bola emas Geral. Di ruang pertemuan Geral menyuruh kedua saudara penjaga hitam dan putih untuk memotong sehelai rambut mereka masing-masing, agar Geral bisa menjamin keselamatan mereka. Lagi pula jika Geral tidak melakukan hal itu, keraguan akan keselamatan nyawa kedua bersaudara seketika akan memudar. Padahal mereka sebenarnya ingin membalas perbuatan Dewa Iblis Merah terhadap mereka di saat berada dalam gua ilusi. Dalam perjalanan Thunder dan Black, saat mereka berhasil menemukan sosok Dewa Iblis, mereka bahkan sempat meletakkan beberapa segel kertas mantra yang mereka letakkan di beberapa sudut gua, yang akan aktif ketika suatu saat tiba. Pagi sebelum keberangkatan, Eren dan Aurora yang memutuskan untuk kembali ke Eropa. Aurora, kita batalkan perjalanan kita, berkata Eren yang sekarang berada di kamar yang berbeda dengan yang lainnya. Apa maksudmu, Eren? Ucap Aurora memeluk Eren dengan erat. Apakah kita akan tinggal di sini dan memulai kehidupan kita di sini? Bukan. Ada hal yang ingin aku selesaikan di sini dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan tinggal dan menetap di sini selama beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Memang. Kenapa? Kata Aurora yang masih terus menempel di tubuh Eren. Nanti aku jelaskan lebih baik. Kita segera menemui Jen. Kamu bersiaplah, berkata Eren kemudian berdiri dari tempat tidurnya. Aku akan mencoba menjual batu rubi yang aku dapatkan di sungai besar saat aku menemukan sosok ratu dan raja rubah. Sepertinya masih ada beberapa rahasia di sana. Baiklah, kata Aurora kemudian melepaskan pelukan Eren. Geral, Brody dan para master lainnya telah bersiap untuk pergi ke gua persembunyian Dewa Iblis Merah dan sosok mayat Grim. Bagaimana persiapan kalian, kata Geral melihat semua telah siap. Sudah Tuan, berkata semua Tuan bersiap. Apa sebaiknya kita membagi rombongan menuju ke gua Dewa Iblis, kata Nona Kimberly menyarankan. Kita akan atur nanti. Kita akan ke sana tanpa menggunakan dasar garasi kita, kata Geral yang saat ini telah menyembunyikan ki sejatinya. Bukankah itu akan merepotkan? Kata Nona Kimberly tidak setuju. Apa sebenarnya kamu memikirkan, Tuan Crawford? Haha, kita buat perjalanan layaknya manusia normal. Karena jika kita memancarkan ki, kemungkinan tubuh kita akan bisa dirasakan oleh Dewa Iblis Merah bahkan sebelum kita sempat melancarkan serangan, kata Geral yang sekarang menjelaskan alasannya menyembunyikan ki sejatinya. Bang, kemudian semua orang melakukan hal yang sama, yaitu menyembunyikan ki sejati mereka. Diikuti Nona Kimberly. Baiklah. Aku mengerti. Master, tunggu, kata Eren dan Aurora berjalan ke arah Geral dan yang lainnya. Ada apa, Eren? Kata Nona Kimberly. Tidak.
Aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal untuk disampaikan kepada Master, kata Eren. Kemudian dia berjalan dan membisikkan sesuatu. Nona Kimberly dan yang lainnya hanya melihat dan tetap diam. Baiklah. Sampai jumpa, berkata Eren, dan Aurora kemudian meninggalkan mereka. Kita lanjutkan dan mulai dari sini. Dan jika jalan ini benar seperti yang dikatakan Thunder dan Black, maka kita akan menjumpai lembah dengan banyak bunga yang mekar, kata Geralt yang berjalan di tebing batu. Master, lihat, terak Erwin yang melihat jejeran bunga yang tumbuh mekar. Apa itu lembah bunga mekar? Iya, kita di jalan yang benar, kata Geralt kemudian melompat di sebuah tebing datar. Oke, keluarkan beberapa tali dan kita akan turun. Kemudian Erwin dan Matteo membuka tas mereka dan mengeluarkan beberapa tali panjang. Ini tuan. Dan Geralt yang saat ini mengikat tali di sebuah celah batu besar di samping mereka. Oke, ini cukup kuat untuk menahan beberapa tubuh. Jadi Brody, kau turun dulu, kata Geralt menyuruh Brody untuk turun terlebih dahulu. Mempercepatkan. Disusul yang lain, Geralt dan Nona Kimberly kemudian melangkah. Tunggu. Jika aku turun sekarang, maka para master akan melihat, kata Nona Kimberly berpikir. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu? Kata Geralt yang tak tahu kemana arah pembicaraan mereka. Bukankah lebih baik aku yang pertama turun dan yang lainnya setelahnya? Kata Nona Kimberly sekarang merasa ada sesuatu yang aneh. Hah? Geralt terkejut mendengar Nona Kimberly mengatakan hal yang sulit dipahami. Geralt, dengar ya. Jika para master dan Brody di tanah sebelum aku turun dan ketika aku turun, mereka akan melihat apa yang aku kenakan di rok yang aku pakai, kata Nona Kimberly mengangguk. Mempercepatkan. Kemudian Nona Kimberly menangkap celana ketat panjang dari Geralt. Apa ini? Kata Nona Kimberly yang melihat apa yang dilempar Geralt. Pakailah. Lagi pula jika aku membiarkanmu turun terlebih dahulu, besar kemungkinan bahaya di bawah lereng akan membuatmu mengeluarkan ki sejatimu, dan jika hal itu terjadi maka Dewa Iblis Merah akan merasakan ki sejati milikmu, berkata Geralt mencoba memberi penjelasan. Oke, aku mengerti, kata Nona Kimberly. Apakah kamu akan melihatku memakai ini? Geralt kemudian mempromosikan badannya dan hanya mengelengkan kepalanya. Hal ini dilakukan Geralt agar suatu saat dia bisa mendapatkan apa yang dia cari di sekte Nona Kimberly. Sudah. Oke. Aku akan turun, kata Nona Kimberly kemudian turun dengan tali dan diikuti Geralt. Ini sungguh merepotkan. Bahkan dijamin akan menjadi kasar setelah ini. Sambil berkata dengan wajah yang dibasahi, Nona Kimberly terus turun dan sesekali melihat tubuh Geralt. Apa kamu baik-baik saja, Nona manis? Kata Geralt yang memperhatikan Nona Kimberly dan melihat ke bawah. Ups, guman Nona Kimberly yang saat ini pegangan tangannya sempat terlepas. Wajah seolah-olah mati rasa dan matanya melihat Geralt. Tubuhnya sekarang seperti ditarik gravitasi dan menggenggamnya mencoba mengulurkan tangannya ke atas agar Geralt menangkapnya. Aku akan mati, kata Nona Kimberly perlahan. Sekarang tubuhnya jauh lebih turun. Sret, pegang. Geralt yang melihat tangan Nona Kimberly terlepas dari tali, segera melompat dengan cepat ke bawah dengan memegang tali dan menangkap tangan Nona Kimberly yang mulus. Nona, apa yang sedang kamu lakukan? Berkata Geralt kemudian melepaskan kembali tangan Nona Kimberly. Besar, jatuh. Apa? Kata Nona Kimberly. Jatuh. Tetapi tubuhnya tidak merasakan benturan apapun dan kakinya menginjak tanah dengan sempurna. Apa yang terjadi? Berkata Nona Kimberly melihat Geralt dan kemudian melihat ke bawah kakinya. Dia menemukan kakinya telah sampai di tanah. Mempercepatkan. Geralt kemudian melompat turun dan berkata, kita lanjutkan kan? Nona Kimberly yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi melihat Geralt dan yang lainnya. Hei, tunggu. Apa yang dibicarakan terjadi, katakan, teriak Nona Kimberly pada semua orang yang berjalan. Mereka hanya diam dan tak mengatakan apapun sampai Erwin mendekati Nona Kimberly yang masih bingung akan kejadian baru yang menimpa dirinya. Jadi aku terjatuh di atas tanah hanya beberapa meter dari tanah, kata Nona Kimberly wajahnya memerah. Ah sial, apa yang aku pikirkan? Sial-sial, Master Erwin hanya tersenyum dan terus berjalan di samping Nona Kimberly. Setelah melewati lembah bunga mekar, di depan ada sungai. Kita akan beristirahat sebentar dan membersihkan badan, kata Geralt memimpin rombongan tur. Baik Master, kata Brody Ruff yang kemudian mengambil pedang besi kecil dari pinggangnya dan membungkus bambu yang tumbuh di sekitar sungai dan meruncing ujungnya. Aku akan mencoba untuk mencari beberapa ikan. Kalian buat api. Baik, kata Erwin kemudian mengumpulkan beberapa kata-kata kering dan membuat api. Geralt yang saat ini hanya diam mengamati Brody Ruff yang sedang berlayar dan melihat sebuah gunung besar yang dipenuhi awan. Master, silakan duduk, berkata Matteo yang sekarang membuka kursi lipat dan mendekatinya pada Geralt. Oh, terima kasih, ucap Geralt duduk dan diam. Apa-apa ini? Bagaimana denganku, Matteo? Kata Nona Kimberly yang saat ini merasa bahwa Matteo tak lagi menganggapnya menyenangkan.
Anda bisa duduk di batu itu, Nona Kim berkata. Mateo menunjuk batu kecil datar. Apa? Dengan wajah geram dan jengkel kemudian Nona Kimberly berjalan dan duduk di batu. Nona Kimberly yang merasa dirinya sekarang diabaikan oleh beberapa pria yang menemaninya. Dengan raut wajah kesal seketika berdiri dan mengambil langkah besar ke sebuah pohon raksasa yang berada di lapangan padang rumput. Ini bukannya jalan setapak, kata Nona Kimberly yang sekarang melihat sebuah pohon melangkah menuju ke arah sebuah pohon besar dan arahnya menuju pohon besar. Tap, tap, melangkah. Nona Kimberly yang saat ini merasa penasaran dengan adanya jalan setapak yang terbuat dari susunan batu bioma Mesa, melangkahkan kakinya. Bahkan sekarang dia serasa melihat sebuah kota berjajar dengan banyak orang yang lewat lalang, menderita dan beberapa bunyi klakson terdengar. Makan, makan. Suara klakson dari sebuah mobil MEWB mengejutkan Nona Kimberly. Sayang, cepat masuk ke dalam mobil seperti sosok pria dengan rambut setengah panjang dan beberapa ikatan di rambutnya. Dan anting kecil berwarna merah di telinga kirinya. Sosok pria tampan dengan menggunakan pengaturan jas mewah. Hei, sayang cepat kemarilah atau kita akan terlambat ke pernikahan kita, kata pria berjas mewah keluar dari mobil dan berjalan ke arah Nona Kimberly. Sret, pegang dan bawa. Pria berjas mewah kemudian menari pergelangan tangan Nona Kimberly. Nona Kimberly yang masih menatap dengan wajah sayu dan dengan wajah yang memancarkan ekspresi bingung berkata geral. Ya, kata pria berjas mewah yang dilihat Nona Kimberly sekarang seperti tubuh geral. Ada apa, Kim? Ayo kita segera pergi ke rumah dan ganti pakaian pengantinmu. Kemudian sosok geral dengan senyuman menarik lengan Nona Kimberly. Jrek, buka. Geral membuka pintu mobil BMW-nya dan mempersilahkan Nona Kimberly untuk masuk. Nona Kimberly masih belum sadar dan hanya mengikuti apa yang geral katakan. Hanya duduk diam sampai beberapa menit perjalanan Nona Kimberly berkata geral. Apakah kita akan menikah hari ini? Masih tampak kerang di wajah Nona Kimberly. Merasa dirinya sekarang berada dalam keadaan canggung karena baru mengenal geral beberapa hari yang lalu dan dalam sekejap mata melangkah ke sebuah pohon besar dan mendapati dirinya berada dalam situasi di mana dia dan geral akan segera menikah. Hei, Kim, apa yang kamu lamunkan? Kita akan pulang dan hadir ke resepsi pernikahan kita di hotel di kota Paradisenwali, kata geral menggenggam tangan Nona Kimberly. Genggaman tangan geral sangat erat sampai Nona Kimberly merasa ini begitu nyata. Nona Kimberly bahkan belum sempat tahu kapan geral menyatakan suka padanya dan hari ini mereka berdua akan segera menikah. Apa ini sungguh nyata, kata Nona Kimberly yang saat ini menatap wajah geral, Tuan Crawford. Mengetikan nada suaranya, tidak. Geral, apa benar kamu nyata, ucap Nona Kimberly sambil membalas genggaman tangan geral. Ciet, brek. Kemudian mobil MEWB berhenti di sebuah rumah besar di Paradisenwali, tempat di mana tanah dengan luas yang begitu besar dan hanya terdapat sebuah istana megah dan kokoh berdiri. Beberapa orang dengan pakaian serba hitam berjajar rapi dan menyambut kedatangan mereka. Ada beberapa hewan jinak besar yang telah menyambut kedatangan mereka. Aduh, suara dari gajah besar. Baiklah, kita sudah sampai. Kim, kata geral yang kemudian membuka pintu Nona Kimberly dan mengeluarkan tangannya. Membalas ayunan tangan geral. Nona Kim yang sekarang memakai pakaian pengantin terkejut. Tunggu. Bukankah aku tadi memakai celana street dan sepatu cat? Dan bajuku, kata Nona Kimberly kemudian merasa ada kejanggalan. Apa yang kamu katakan, Kim? Ayo, semua orang telah menunggu kita, kata geral kemudian menarik lengan tangan Nona Kimberly. Tap, lepaskan. Aku rasa ini aneh, kata Nona Kimberly yang saat ini melepaskan genggaman tangan geral. Sret, memegang. Apa yang kamu katakan, Kim? Kata geral menarik kembali tangan Nona Kimberly dan mendekapkan tubuhnya. Suasana sekejap berubah. Keduanya sekarang berada di altar pengantin dan seorang pastor membacakan beberapa kalimat dan kalimat terakhir. Cium istrimu, dan cium suamimu. Tiba-tiba sorak orang dan tepukan tangan membuat gaduh. Nona Kimberly yang masih terpengaruh oleh sebuah medan halusinasi mengikuti arahan tangan geral. Wajah Nona Kimberly dan geral seakan mendekap. Kim, geral kemudian mencoba untuk lebih mendekati bibirnya. Geral Kim membalas kata-kata geral. Kim, Nona Kimberly. Bangunlah. Nona Kimberly bangun. Hari ini kita akan makan ikan papang, kata seseorang tua yang membawa ikan dan memakannya. Seras. Tersadar. Apa? Ikan bakar. Maksudmu apa, geral? Kata Nona Kimberly yang saat ini masih dalam pengaruh medan halusinasinya. Membuka mata. Nona Kimberly melihat sosok ikan bakar di antara kedua matanya. Ark berteriak dan mundur beberapa langkah dari duduknya. Ikan apa itu? Kata Nona Kimberly terkejut melihat sosok ikan bakar mendekatinya. Seras. Melihat. Kemudian Nona Kimberly melihat sosok geral dan langsung berdiri dan berlari ke arah geral. Geral, apa yang kamu lakukan di sini? Mencium kita belum selesai. Bukan, kata Nona Kimberly kemudian dengan cepat melayangkan sentuhan bibirnya ke arah geral.
Hei, bahkan Gerald belum sampai sempat mengatakan apa-apa. Kulit bibir Nona Kimberly telah menekan tombolnya. Huep, semua dibuat terkejut oleh sosok Nona Kimberly. Mereka semua menjatuhkan makanan ke mulut mereka. Itu tidak benar kan, kata Mateo melihat Nona Kimberly dan Gerald saling bicara. Prosesnya seperti memakan ribuan tahun. Gerald yang tersadar dengan tingkah aneh Nona Kimberly seketika mendorong tubuh Nona Kimberly. Apa yang kamu lakukan? Kata Gerald yang telah lepas dari tumbukan kulit Nona Kimberly. Ini, apa yang aku lakukan? Maaf, kata Nona Kimberly menahan ekspresi canggung. Kemudian dia mundur dan menghindari Gerald. Mungkin, kata Gerald melangkah ke pohon besar, serbuk sari. Gerald yang mengangkat tangan dan sekarang di tangannya beberapa butiran bola kecil berada di telapak tangannya. Pohon ini menjatuhkan serbuk sari halusinasi. Kalian cepat pergi dari sini. Dan jangan hirup udara di sekitar pohon besar. Cepat lari. Kata Gerald mengatur semua orang untuk menghindari wilayah serbuk halusinasi pohon besar. Gerald yang melihat Nona Kimberly masih ingat dan tak mendengarnya. Berlari dan dengan sekejap mata meraih tubuh langsing Nona Kimberly. Hap, meraih, hup, melompat. Gerald membawa dan menggendong tubuh Nona Kimberly di tangannya. Melompat menjauh dan menghindar dari jangkauan serbuk sari pohon besar. Hufet, hampir saja ucap Gerald yang masih menggendong tubuh Nona Kimberly. Apa kamu tidak apa-apa tidak? Apalagi Gerald yang saat ini belum mengakhiri kalimatnya, sontak Nona Kimberly memeluk tubuh Gerald dalam gendongannya. Beberapa tetes mata mengalir dan Nona Kimberly menangis sejadi-jadinya. Nona Kim, berkata Gerald tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Di gua tempat Dewa Iblis Merah nginep. Di gua tempat Dewa Iblis Merah nginep. Apa semua sudah selesai, Nona Go Wang Jou, kata Dewa Iblis Merah melihat tertawa Dewi Iblis Ular yang sekarang masuk ke wadah barunya, sosok mayat Grim yang sudah tak bernyawa. Jelmaan Dewi Ular Iblis kini menjadikan tubuh Grim menjadi sosok seperti layaknya seorang perempuan dengan berbagai macam hiasan tanduk-tanduk kecil di seluruh tubuhnya. Lubang dada Grim yang ditembus Gerald sekarang merapat tanpa ada bekas. Generasi tubuh Grim yang cepat akibat sihir Dewi Iblis Ular. Aku tak mau menikah dengan tubuhmu seperti itu, kata Dewa Iblis Merah tertawa. Hosh hosh hosh. Peri-peri. Berjalan ke arah sungai, Gerald yang saat ini masih menggendong Nona Kimberly yang menangis. Dan tak tahu apa yang harus Gerald perbuat. Dengan wajah yang sekarang sedikit menular dan menahan sakit kepala yang datang dengan tiba-tiba. Serangga, Gerald kembali menurunkan tubuh Nona Kimberly. Dan mendudukannya ke kursi lipatnya. Nona Kimberly yang saat ini berhenti menangis melihat ke arah Gerald. Nona Kimberly melihat wajahnya. Gerald seperti sedang mendapat masalah. Dia melihat Gerald memegang kepala dan melindungi wajah Gerald seperti orang yang sedang mengalami sakit kepala. Tuan Crewford, kata Nona Kimberly terus memperhatikan wajah Gerald, apakah kamu tidak apa-apa? Gerald yang saat ini menahan kepalanya dengan kedua tangannya dan hanya bersedia untuk beberapa saat, dan tak menjawab pertanyaan Nona Kimberly. Gerald kemudian berjalan ke arah di mana pohon halusinasi berada. Dan dalam hati Gerald saat ini berkata, apa ini? Apa ini karena serbuk pohon besar itu? Semua orang hanya melihat arah kemana Gerald berjalan dan tanpa ada yang berani menghentikannya. Apalagi Gerald saat ini masih terus berjalan dan dalam beberapa saat langkah kakinya terhenti di rumput ilalang yang hampir mencapai lututnya. Aku sudah mencoba melawan efek serbuk sari dari pohon besar. Apakah efek halusinasi ini terlalu kuat, kata Gerald yang saat ini sudah tidak kuat menahan kesadarannya. Kepalaku seperti serasa ingin pecah. Dan sakit sekali. Serangga, jatuh. Gerald tak bisa lagi menahan efek serbuk sari pohon besar yang tak sengaja dihirupnya dan sekarang tubuhnya seketika terjatuh. Matanya beberapa kali melihat pohon besar dan sesekali berkedip. Gerald melindungi beberapa bayangan serangga terbang di antara rumput dan mengangkat tangannya seolah-olah dia membutuhkan pertolongan. Mata Gerald kemudian menutup. Dan seolah-olah dia dibawa ke dalam kegelapan. Semua orang yang melihat Seger datang dan menghampiri Gerald. Semua tampak panik dalam beberapa saat. Kalian jangan merdeka. Di sini jangkauan serbuk halusinasi dari pohon besar. Akan aku coba membawa tubuh Master ke rumah penduduk yang tidak jauh dari sini, kata Brody Ruff kemudian mengangkat tubuh Gerald. Kita harus segera membawa tubuh Master Crewford dan meminta bantuan, kata Mateo panik. Di mana kita harus meminta bantuan di padang rumput yang luas seperti ini? Sedangkan kita tidak diizinkan untuk menggunakan ki dan dasar kompas kita. Untuk terbang ataupun menggunakan teknik penyembuhan. Itu sama saja kita akan merusak rencana yang dibuat oleh Master Crewford, kata Erwin yang saat ini berpikir cara terbaik tanpa menggunakan ki untuk membantu Gerald. Kalian semua ikut aku dan bereskan semua perlengkapan. Mungkin akan ada seseorang yang akan membantu, kata Brody Ruff mulia bersiap mengumpulkan tenaganya. Di saat ini baik Brody Ruff dan yang lain tidak akan menggunakan ki mereka. Bahkan hanya sekedar untuk membuat api. Sekarang mereka harus berjalan dan berlari layaknya manusia normal.
Ini semua dilakukan oleh mereka agar posisi mereka tidak dilakukan oleh Dewa Iblis Merah. Baiklah, kita mulai. Niat Insun, kata Brody Ruff dengan kinerja tenaga menopang tubuh Geralt di punggungnya. Dan diikuti yang lain. Berlari, berlari, berlari. Brody Ruff yang sekarang membawa tubuh Geralt segera berjalan 1000 langkah dan dengan cepat berlari membawa tubuh Geralt ke sebuah rumah kecil yang jauh dari lokasi pohon besar. Brody Ruff sendiri telah melihat sebuah rumah kecil saat dia sedang menombak beberapa ikan. Dan melihat seseorang yang keluar dari rumah kecil. Dan saat itulah mata Brody Ruff melihat tubuh Geralt yang terjatuh karena tidak sengaja menghirup serbuk sari pohon besar. Semua orang ikut berlari. Mereka mengejar sosok Brody Ruff yang sedang panik mencoba mencari pertolongan. Nona Kimberly sendiri mengikuti langkah Brody Ruff. Dia mengangkat membawa beberapa pelengkap yang bisa dia bawa dan berlari mengejar Brody. Jarak mereka dan tujuan sebuah rumah kecil mencapai 7 km jauhnya dan Brody Ruff yang memang memiliki bakat dalam penglihatan jarak jauh tanpa menggunakan ki sejatinya. Dia dapat melihat benda dari jarak jauh walaupun itu masih terlihat samar-samar di matanya. Tunggu aku, kata Nona Kimberly yang mulai sedih kelelahan. Apakah kita bisa beristirahat sebentar? Hosh hosh hosh. Mereka semua sekarang telah menempuh jarak 2 km dalam upaya menyelamatkan Geralt yang masih belum sadar karena efek serbuk sari pohon besar. Mengetuk, berhenti. Master Mateo, apakah Anda bisa menjaga Nona Kimberly untuk sementara waktu? Saya akan mencoba berlari beberapa kilometer lagi, kata Brody Ruff mencoba mencari solusi. Di saat seperti ini mereka harus bisa memutuskan prioritas tujuan utama mereka. Jadi cara terbaik adalah dengan cepat memperoleh pertolongan. Baik, aku akan menemani Nona Kimberly, berkata Master Mateo Erwin. Kau temani Tuan Brody Ruff dan selamat Master Crawford. Baik, ayo Tuan Brody, kata Tuan Erwin setuju. Kalian tinggalkan saja aku. Nanti aku susul kalian, kata Nona Kimberly. Master Mateo tolong ya, kata Brody Ruff. Yakin jika Mateo bisa menjaga Nona Kimberly. Oke, kata Master Mateo. Kemudian melihat Brody Ruff dan Erwin berlari kembali. Nona Kimberly, minumlah ini. Master Mateo menyerahkan botol air ke Nona Kimberly. Oh, terima kasih, kata Nona Kimberly menerima botol aqua dari Master Mateo. Gluk, di sisi Geralt yang sedang berhalusinasi. Geralt yang masih belum bisa sadar dari efek serbuk sari pohon besar di bawah masuk ke alam bawah sadarnya. Geralt menemukan dirinya saat ini berjalan di kegelapan. Tempat apa ini? Berkata Geralt berjalan tanpa arah dan tujuan. Klan, sinar. Kemudian muncul titik sinar kecil yang seketika membesar dan membuat mata Geralt silau karena melihatnya. Geralt yang melihat sinar terang dan menyala matanya, segera mengangkat tangannya dan menutupi matanya. Astaga! Kemudian sinar kecil dengan cepat datang ke arah Geralt. Dan sinar itu membuat mata Geralt dapat melihat sekitar tempat Geralt berdiri. Geralt membuka matanya dan kemudian menurunkan matanya. Geralt melihat di depannya ada sebuah pintu yang terkunci. Kemudian menampilkan melihat sebuah ruangan kecil yang terdapat shower dan sebuah cermin besar. Melihat dirinya, meraba wajahnya yang sekarang tumbuh kumis tipis dan janggut yang terawat. Memegang rambutnya yang basah. Melihat wajahnya berulang kali di cermin dan meraba telinganya yang bertindik batu rubi merah di telinga kirinya. Memeriksa seluruh wajahnya yang sama dengan dirinya. Di mana ini sebenarnya? Lalu di mana yang lain? Penutupan Geralt yang masih ingat kejadian awal mula dirinya jatuh pingsan. Apakah aku masih dalam mimpi? Lalu Brody Ruff, Nona Kimberly dan dua master tertua. Tap, tap, berjalan. Geralt yang saat ini masih ingat apa yang sedang terjadi mencoba memastikan dirinya sekarang berada. Mempercepatkan, membawa handuk dan memakainya. Dia menemukan dirinya tanpa pakaian. Berjalan ke arah pintu kamar mandi mewah. Pintu ini terkunci dari dalam. Apakah memang aku saat ini baru saja mandi wajib? Sayang, Slot menarik pintu kamar mandi. Krek, Geralt yang telah membuka pintu kamar mandi melihat dari celah pintu yang dibukanya. Ini, kata Geralt terkejut. Matanya tampak terlihat lebih menonjol dan ekspresi wajahnya yang seakan tak percaya melihat sebuah kamar besar dan kasur mewah yang sedikit berantakan. Geralt kemudian berjalan dan mendekati meja rias wanita. Apakah ini kamar seorang wanita? Kata Geralt meraba semua barang yang muncul di meja rias dengan kaca besar bermotif dari kayu jati. Langkah. Kemudian Geralt berjalan ke arah kasur yang berantakan, meraba dan menyeka selimut yang sekarang terbuka di kedua sisi. Sit, duduk. Geralt kemudian duduk di kasur dan berkata, sebenarnya apa yang telah aku lakukan di kamar ini dan pemiliknya. Beberapa saat Geralt terduduk. Seketika terdengar suara langkah kaki terdengar berjalan ke arah kamar. Tap, tap, suara wanita berjalan dengan bersenandung, menyanyikan sebuah lagu romantis. Suara langkah kaki terdengar lebih keras ketika langkah kaki semakin mendekati pintu kamar.
Krek, sayangku, apa kamu sudah menyelesaikan mandinya? Berkata seseorang wanita membuka pintu dan membawa nampan besar berisi jus alpukat dan roti bakar. Ini aku bawakan sarapan pagimu. Ayo makan bersama, berkata sambil tersenyum manis pada Geralt. Sosoknya memiliki tubuh langsing. Betisnya terlihat putih, terlihat jelas karena hanya memakai rok pendek berjuntai. Rambutnya hitam panjang dengan berbagai hiasan mewah. Memakai anting emas dengan gantungan berlian berwarna biru dan di sekelilingnya terlilit kalung emas kecil dengan gantung liontin-liontin kecil. Wajahnya sangat cantik dan putih. Kelopak matanya membentuk sudut lancip. Matanya sedikit besar dengan rambut matanya yang melengkung rimbun. Hidungnya sedikit mancung dan bibir merah muda mewarnai setiap bagiannya. Sosok wanita itu kemudian berjalan mendekati Geralt dan berkata, sayangku, kenapa kamu belum memakai baju yang aku persembahkan untukmu? Kemudian sosok wanita itu berjalan dan meletakkan nampan besar di sebuah meja dekat dengan tempat tidur. Berjalan kembali ke arah Geralt yang saat ini masih mengingat dan memahami sosok wanita yang sangat dikenalnya. Geralt Crawford, ini pakailah kemeja ini dan segera sarapan. Seperti sosok wanita itu mendekati Geralt dengan membawa pakaian. Mencium kening Geralt dan berkata kembali, apa mau aku bantu memakainya? Baiklah, ayo berdiri. Geralt yang saat ini tidak percaya dengan apa yang terjadi hanya menurut dan mengikuti kata wanita di depannya sambil terus melihat wajah wanita itu. Hei, apa yang kamu lihat? Apa ada yang salah dengan wajahku, kata wanita itu sambil memakaikan celana dan baju untuk Geralt. Oke, kamu terlihat tampan pagi ini sayangku, berkata sosok wanita kemudian mencium pipi Geralt. Kenapa kamu tidak membalas ciumanku seperti biasa? Geralt yang masih dalam keadaan terkejut kemudian berkata, Mila, kau, apakah ini benar kamu? Hei, apa yang kamu katakan? Memang siapa lagi? Ini aku, Mila, istrimu, kata Mila kemudian menarik tangan Geralt menuju meja makan di kamar yang besar. Ayo kita sarapan bersama. Aku sudah buatkan jus alpukat dan roti bakar. Iya, ayo sayang, kata Geralt dengan senyum bahagia terlihat di wajahnya. Duduk, sini aku suapin. Buka mulutmu, ucap Mila dengan sendok dan garpu di tangannya. Geralt yang terlihat sangat senang mengikuti arah Mila yang sekarang ada di depannya. Apa benar ini kamu, Mila? Apa yang harus aku jelaskan? Cepat habiskan makanan ini, berkata Mila kemudian mengangkat gelas dan meminumkan jus ke Geralt. Hari ini kami berjanji untuk menemaniku membawakan acara talk show. Hari ini aku akan mewawancarai Presiden Amerika Bapak Jokowi Bush. Apa kamu ingat? Geralt yang memang tak tahu apa-apa hanya berkata Aku ingat, baiklah. Jam berapa kita berangkat? Sayang, kamu lupa jam kerjaku. Kenapa dari tadi aku memperhatikan kamu melihatku seperti kita telah lama berpisah? Apa yang terjadi? Kata Mila heran melihat Geralt. Kemudian Geralt mencari sesuatu yang bisa menunjukkan hal yang membuat dia bisa mengingat. Kemudian matanya menatap pada sebuah kalender bergambar Menara Eiffel dan Geralt dengan membuka mata melihat tanggal, hari dan waktu yang dilingkari spidol merah. Kem berkata, iya, hari ini aku akan mengantarmu dan menemanimu ke acara wawancara jam 10 pagi. Jadi kamu sudah ingat, ucap Mila dengan senyuman manis membuat Geralt merasa menjadi pria paling bahagia dan beruntung di dunia. Tentu saja, sayang, kata Geralt mencoba menarik suasana hatinya. Sejak kapan kamu memanggilku Hani? Kata Mila seakan panggilan baru untuk keluar dari mulut Geralt. Baiklah, jika kamu memang suka, aku juga akan memanggilmu Hani. Geralt yang saat ini masih tidak percaya bahwa Mila sekarang telah kembali di sisinya merasakan kenyamanan. Dia melihat sosok Mila yang berganti pakaiannya dan berjalan ke arah Mila. Ingin meluapkan segala cintanya kepada Mila. Mila, kata Geralt yang sekarang memegang pinggang Mila. Dan tangan satunya menghalangi Mila untuk memakai bajunya. Sayang, apa kita bisa melakukannya sebelum kita pergi? Apa? Kamu masih mau melakukannya? Bahkan kamu sudah mandi. Kata Mila kemudian melepaskan baju di tangannya. Apapun yang aku lakukan malam ini dan hari ini, aku hanya tak ingin berpisah denganmu, berkata Geralt memohon rambut Mila dan berbisik halus telinga. Baiklah, aku mengerti, ucap Mila. Saat ini Brody Ruff masih terus menggendong tubuh Geralt, dan terus berlari sampai dia menemukan sebuah jalan kecil yang mengarah ke jembatan kecil. Ada parit kecil yang membatasi jalan dengan rumah kecil yang sekarang terlihat jelas di mata Brody Ruff dan Erwin. Tinggal sedikit lagi kita akan sampai. Ayo Master Erwin, kata Brody kemudian menambah tenaga dan semangatnya. Oke, ayo kita cari pertolongan di sana, kata Erwin yang kembali mengumpulkan nyawanya dan berjalan mengikuti Brody Raffi. Kret, kemudian mereka berdua melewati jembatan kayu yang sedikit bergoyang karena beban mereka. Hati-hati, jembatan ini memungkinkan rapuh, kata Brody Ruff pada Erwin. Oke, sahut Erwin yang kemudian berjalan ke arah jembatan setelah melihat Brody Ruff dan tubuh Geralt telah sampai di ujung jembatan.
Mempercepatkan. Erwin melompat kecil di ujung jembatan. Coba kamu periksa apakah ada orang di dalam sementara aku akan meletakkan tubuh Tuan Crawford di atas pos kecil di dekat rumah itu, kata Brody Ruff menyuruh Erwin untuk mencari pemilik rumah. Baik. Aku akan coba memanggil pemilik rumah, kata Erwin kemudian berjalan dan berhenti di depan pintu rumah. Tok, tok, suara pintu diketuk Erwin dengan lembut, punten, Pade Bude. Apa ada orang di dalam rumah ini? Berkata Erwin sopan dan bijak. Kemudian Erwin menggenggam tangannya kembali ke daun pintu. Tok, belum sempat Erwin menyentuh keempat kali. Pintu dengan cepat dibuka. Dan sebuah suara gadis kecil membuka pintu ia. Siapa ya? Kata gadis kecil yang mengintip sosok Erwin dari celah pintu. Siapa? Erwin yang mendengar dan melihat gadis kecil dengan suara lembut menyapanya dan bertanya kepadanya. Kemudian Erwin mundur beberapa langkah ke belakang dan berkata aku Erwin pengembara dan aku membuat bantuan pemilik rumah untuk meminta bantuan. Krek, oh, maaf tuan, kata gadis kecil yang membuka pintu dan segera keluar dari dalam rumah. Sosok gadis kecil yang dilihat Erwin terlihat masih berusia 15 tahun dengan tinggi 160 dan matanya seperti mata orang Jepang. Dia memakai pakaian sopan dengan baju terusan rok panjang. Wajahnya sangat manis dan rambutnya panjang sampai pinggang. Hanya warna rambut yang berbeda dari wanita seumurannya. Rambutnya berwarna merah dan tipis dan di kepalanya ada sebuah bando dengan hiasan bunga. Apa yang bisa saya bantu tuan? Erwin yang melihat dan mendengar persahabatan langsung berkata saya hanya ingin meminta bantuan. Teman saya sekarang pingsan karena menghirup serbuk sari dari pohon besar di dekat lembah bunga mekar, dan saat ini masih berhalusinasi dalam pikirannya. Baik, suruh dia masuk dan nanti akan saya panggilkan ibu dan ayah saya kata gadis kecil kemudian pergi ke belakang rumah untuk memanggil ayah dan ibunya. Gadis kecil itu pun kemudian masuk ke dalam rumah dan menceritakan tentang kebebasan orang yang berkunjung. Keluarga anak kecil itu adalah keluarga dari negara Jepang. Rumah kecil mereka memang memiliki arsitektur Jepang di beberapa bagian rumah mereka. Bangunannya semuanya terbuat dari kayu yang ditumpuk rapi dan berjajar. Dan ada beberapa bagian rumah yang ditumpuk dengan batu pecahan. Erwin yang kini masih menunggu di luar rumah, mencoba melihat keadaan Nona Kimberly dari perpisahan. Belum terlihat sosok mereka berdua akan cepat sampai di tujuan. Brody Ruff sendiri masih berada di dekat Geral yang masih dalam kondisi tertidur. Hanya beberapa kali terdengar suara gelisah dari mulut Geral. Bagaimanapun kondisi Geral saat ini berbeda dengan kondisi saat Nona Kimberly mengalami efek halusinasi. Kondisi Geral sangat berbeda. Lagi pula saat ini yang terpenting adalah menyadarkan Geral. Kondisi Geral saat ini selain gelisah di bere bagian tubuhnya sekarang lihat beberapa tetes keringat yang muncul di leher dan wajahnya. Setelah menunggu beberapa saat, Erwin menemukan pintu rumah dibuka kembali. Yang sekarang terlihat adalah sosok lelaki berusia 40 tahun dan ada sosok wanita yang kemungkinan besar adalah istri dari pemilik rumah kecil. Membuka pintu dan keluar. Lelaki tersebut kemudian berjalan ke arah Erwin dan berkata maaf membuat Anda menunggu tuan. Tidak apa. Saya dan ketua kami mengalami beberapa musibah dan kami hanya ingin Anda bersedia membantu kami. Ketua kami saat ini dalam kondisi tak sadarkan diri. Dia tak sengaja menghirup serbuk sari dari pohon besar di lembah bunga mekar kata Erwin menjelaskan perkara kedatangan mereka. Lebih baik bawa tuan kalian ke dalam rumah. Saya akan coba bantu memeriksa keadaannya kata sosok lelaki tersebut. Brody Ruff yang sekarang mencoba mencari cara terbaik yaitu mencari bantuan seseorang yang mungkin mengenal cara kerja dari efek serbuk sari. Dia kemudian mengikuti petunjuk yang tuan rumah katakan. Mereka membawa tubuh Geral ke dalam rumah. Brody Ruff yang membawa tubuh Geral. Kemudian berjalan ke dalam rumah. Disusul oleh Erwin yang membawa barang perlengkapan. Tuan silakan baringkan tubuhnya di ruangan ini. Letakkan tubuhnya di kasur kecil ini dan aku akan mencoba memeriksa tubuh ketua kalian. Kata lelaki tersebut kemudian pergi untuk mengambil perlengkapan. Tuan, mohon maaf tapi boleh saya memperkenalkan diri saya sendiri dan kedua orang ini. Tidak enak jika kita tidak saling mengenal terlebih dahulu kata Brody Ruff memperkenalkan dirinya saya Brody Ruff. Dan ini adalah Erwin. Sedangkan ketua kami bernama Tuan Geral Crawford. Maaf telat mengganggu ketenangan keluarga Anda sambil menyilangkan tangan dan membungkuk memberi hormat kepada tuan rumah Brody Ruff memperkenalkan dirinya. Oh, baik Tuan Brody dan Tuan Erwin kata lelaki tersebut kemudian memperkenalkan diri nama saya Sota Isomori saya keturunan dari Jepang dan berkelana dan akhirnya saya menetap dan tinggal bersama istri saya Alena dan anak saya Erika Rin mereka adalah keturunan asli desa Bunga Mekar. Tuan Brody dan Tuan Erwin saya akan pergi sebentar untuk menyiapkan alat pengobatan. Silakan Anda berdua duduk. Kata Sota Isomori kemudian berangkat menuju gudang peralatan. Apakah dia bisa membuat sadar kembali Master Crawford?
kata Erwin yang saat ini masih khawatir. Kita lihat nanti. Jika memang Master Crawford tidak bisa pulih dengan cepat, terpaksa saya akan menanggung semua kesalahan saya dan kalian. Dengan mantra penyembuh dan mengeluarkan ki sejati, kata Brody melihat gadis kecil bernama Erika Rin datang dengan membawa beberapa minuman dan makanan. Tuan-tuan, silakan makan dan minum. Mungkin kalian merasa lelah dan letih karena perjalanan jauh, kata Erika Rin menyuguhkan beberapa hidangan dari dapur mereka. Brody Ruff yang memperhatikan gadis bernama Erika Rin yang memang dilihatnya saat dia sedang menombak ikan di sungai. Dia melihat Erika Rin sepertinya memiliki bakat dan keterampilan dalam membuat ki dan dasar ilmiah. Nona muda, maaf, apakah saya boleh bertanya satu hal? Kata Brody Ruff yang ingat ketika dia melihat Erika Rin beberapa kali terbang di sekitar daerah lembah bunga mekar dan membawa sesuatu. Maaf tuan, saya akan kembali ke belakang, kata Erika Rin yang sama sekali tak ingin terlalu lama bersama mereka. Saya izin. Tapi, kata Brody Ruff mengangkat tangan mencoba membuat Erika Rin kembali. Mungkin memang ada yang dia rahasiakan. Tuan Brody, saya izin keluar. Saya membujuk Nona Kimberly dan Mateo, kata Erwin kemudian berdiri. Lebih baik kamu cek. Saya juga khawatir mereka akan melintasi celana Master Crawford, kata Brody Ruff. Baik. Saya juga akan memastikan mereka agar tidak melakukan gegabah menggunakan dasar eksekutif mereka. Sesuai dengan arahan Master, kata Erwin berjalan dan meninggalkan Brody Ruff dan Geralt. Krek, apa mungkin mereka tersesat? Tapi jalan untuk ke sini hanya sebuah jalan lurus dan rumah ini seharusnya terlihat. Karena di lembah ini hanya ada rumah kecil ini. Lebih baik aku susul mereka, bergumam Erwin keluar dari pintu rumah. Namun, saat Erwin ingin melangkah dan berjalan ke jembatan kayu untuk mengikuti Nona Kimberly dan Mateo, dia dikejutkan oleh teriakan wanita yang tertawa dan suara laki-laki yang menderita. Bruh, jatuh. Sosok lelaki yang terjatuh sontak membuat Erwin berlari ke arah sumber suara. Kalian sudah sampai, kata Erwin yang melihat Nona Kimberly dan Mateo telah berada di dekat jembatan kayu. Apa yang terjadi, Mateo? Erwin yang melihat Mateo terjatuh dan tubuhnya basah kuyup oleh air di parit. Mateo, terima kasih, jika bukan karenamu, mungkin nasibku akan sepertimu, hahaha, kata Nona Kimberly sambil tertawa. Sayang, hei kalian, cepat singkirkan dari parit itu, kata Erika Rin yang melihat Mateo berada di dalam parit. Cepat, sebelum lintah penghisap darah menyerang tubuhmu. Erika kemudian melemparkan tambang ke arah Mateo untuk membantunya keluar dari parit yang berisi lintah penghisap darah. Gluk, Mateo yang mendengar Erika Rin memberitahunya agar cepat keluar dari parit, wajahnya langsung menjadi pucat lintah. Apa? Cepat raih tali itu, bodoh, kata Erika Rin membentak Mateo. Mateo yang masih panik akhirnya segera meraih tali dan dibantu oleh Erwin menarik tubuh Mateo. Kau baik-baik saja, Mateo? Kata Erwin mencoba untuk peduli. Hosh, iya, aku baik-baik saja, dan siapa gadis yang tidak sopan padaku dan menyebutku bodoh ini? Kata Mateo, nafasnya terengah-engah. Iya, siapa gadis ini, Erwin? Kata Nona Kimberly yang berjalan ke arah gadis bernama Erika Rin. Apa kamu punya nama, gadis kecil? Bertanya Nona Kimberly sambil menyentuh dagu Erika Rin. Singkirkan tanganmu. Dan siapa yang kamu sebut kecil? Lihat punyamu bahkan lebih kecil dari punyaku, kata Erika yang memang tidak suka ada yang menyebutnya anak kecil. Kau, kata Nona Kimberly sambil mengepalkan tangannya dan beberapa otot biru keluar dari pelipisnya. Dia Erika Rin, anak dari pasangan yang menempati rumah ini, berkata Erwin memperkenalkan dan Nona muda memperkenalkan dia Nona Kimberly dan yang terjatuh di parit bernama Mateo. Hai Nona muda dan manis. Terima kasih, ucap Mateo dengan senyuman puas karena telah dibantu untuk keluar dari parit. Hehe. Kemudian Erika Rin menatan wajahnya dan pergi dari hadapan mereka. Mungkin ada yang salah atau memang temperamentalnya dia jika orang mengatakan sesuatu hal padanya, kata Liri Erwin untuk dirinya sendiri. Au, teriak Mateo. Ada apa, Mateo? Kata Erwin melihat Mateo yang seperti orang kesakitan. Kembali Mateo membuka bajunya dan melemparkannya meraba beberapa bagian di tubuhnya. Tunggu. Jangan kau lepas lintah itu, kata Erika Rin yang datang kembali. Kenapa, Nona muda, kata Mateo yang tak jadi melepaskan lintah penghisap darah. Cepat kemari dan pergi ke pos itu, kata Erika Rin mengarahkan. Baik Nona muda, kata Mateo menurut. Mungkin ada baik untuk mengetahui maksud Erika Rin tidak boleh melepaskan lintah penghisap darah dengan cara sembarangan. Tap, langkah. Kemudian mereka bertiga mengikuti arah Erika Rin dan berjalan menuju pos. Apa yang akan kamu lakukan, Nona muda? Kata Mateo yang sekarang tertidur dengan posisi tengkulap. Aku akan membuat lintah penghisap darah lepas dengan sendirinya. Jadi diam sebentar, kata Erika Rin. Kemudian dia mengambil beberapa garam dapur dan menebarkannya ke tubuh Mateo. Dan beberapa saat 6 lintah penghisap darah telah terlepas dari tubuh Mateo. Oke, semua telah terlepas dan kamu boleh bangun sekarang.
kata Erika Rin yang sekarang mengambil 6 lintah yang besar dari tubuh Mateo dengan sumpit. Wah, Anda luar biasa nona muda dan terima kasih kata Mateo memuji Erika Rin. Akan aku ambilkan baju ganti untuk Anda dan lebih baik Anda segera pergi ke kamar mandi di luar rumah ini kata Erika Rin kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali lagi untuk menyerah baju ayah kepada Mateo ini baju ayahku. Terima kasih atas kebaikan nona muda kata Erika Rin. Panggil saja aku Erika dan kalian semua silakan masuk ke dalam rumah untuk beristirahat karena sebanyak lagi malam. Baik terima kasih nona Erika kata Mateo dan Erwin bersamaan. Hanya nona Kimberly yang diam dan mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Erwin dan nona Kimberly berjalan ke dalam rumah sedang Mateo berjalan ke arah kamar mandi. Erwin apa ada yang salah dengan gadis di rumah ini? Bukankah baru saja dia berkata kasar dan sekarang dia berlemah lembut? Benar bukan? Bertanya pada nona Kimberly lalu masuk ke dalam rumah. Crack, Erwin membuka pintu untuk nona Kimberly dan kemudian berkata entahlah. Saya juga heran dengan yang baru saja dia katakan. Tetapi saat saya sampai dia sangat sopan. Dalam halusinasi Geral saat ini. Bagaimana dengan wawancaranya? Sayang, kata Geral yang saat ini berjalan ke arah panggung tempat Mila memimpin acara berita. Ah, sungguh sangat menakutkan dan membuatku bersemangat. Kata Mila kemudian tersenyum dan mendekap tubuh Geral. Geral yang melihat Mila bahagia langsung membalas dekapan pelukan Mila. Apa kita punya rencana lain untuk dilakukan? Kata Geral kemudian menyeka wajah Mila dan memandang wajah Mila untuk waktu yang lama. Bagaimanapun suka Geral telah memiliki hidupnya kembali. Dan melupakan apa yang sedang terjadi sebelumnya. Mila kemudian menarik pergelangan tangan Geral dan mengajaknya ke sebuah ruangnya. Lihatlah ini adalah ruang kerja pribadiku. Kapanpun kamu mau. Kamu bisa berkunjung kata Mila kemudian meraih tubuh Geral dan mendudukkannya di sofa pribadinya. Mila, kata Geral entah apa yang ada dalam ingatannya. Geral hanya mengikuti apa yang akan Mila lakukan. Tutup matamu ucap Mila yang sekarang posisi duduknya memenuhi perut Geral. Dan dia mengambil sesuatu dari punggungnya. Sebentar ucap Mila dengan senyuman bahagia. Apakah ada kejutan besar hari ini? Kata Geral yang masih menutup mata dan memegang tubuh Mila. Buka matamu. Kata Mila kemudian menunjukkan sebuah surat resmi mengangkat dirinya menjadi pimpinan redaksi berita televisi. Lihatlah. Ini adalah surat penyampaian yang diberikan kepadaku oleh Presiden Direktur Kantor Berita. Dan ini adalah tugas terakhirku untuk mencapai cita-citaku. Kemudian Geral yang membuka matanya melihat isi surat yang dibacanya. Tugas terakhirmu. Kamu akan pergi dalam waktu sebulan untuk menyatukan tur petinggi presiden dalam konferensi perdamaian. Kata Geral terlihat ekspresi muram langsung tersirat di wajahnya. Mila yang memperhatikan wajah Geral saat ini mencoba mengenali situasi jika kamu setuju. Aku tak akan melakukannya. Demi Jadina hubungi kami ke depannya kata Mila dengan senyuman. Kembali Geral menatap wajah Mila dan memeluknya apakah kamu akan kembali dengan selamat kata Geral mulai menginginkan beberapa hal yang sempat terlintas di benaknya. Apa maksudmu? Aku tak akan kembali. Bertanya Mila pada Geral yang sekarang terlihat beberapa tetes air mata keluar dari kelopak matanya. Dalam hati Geral saat ini. Jika ini Geral merasakan dunia yang sekarang jauh lebih baik dan melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Tidak. Tidak apa-apa ucap Geral menyeka air mata dengan ujung jempolnya baiklah jika itu keinginanmu. Kamu boleh pergi dan kabari aku setiap saat. Dengan wajah tersenyum bahagia kemudian Mila berkata benarkah? Kemudian mereka pun mengakhiri pembicaraan dengan beberapa hal. Pukul 12.12, 2012. Hari di mana Mila akan berangkat untuk menyelesaikan misinya yaitu pergi untuk menjalankan misi perdamaian dengan beberapa perwakilan negara bagian di sebuah pulau di wilayah Asia Selatan di Lautan Pasifik Selatan. Ngung, suara kapal laut mendesis. Terlihat banyak sekali stasiun televisi yang hadir untuk meliput berita dan beberapa perwakilan dari 12 stasiun televisi yang akan ikut meliput misi perdamaian dunia. Ada sekitar 20 presiden dari seluruh dunia berkumpul dan menaiki sebuah kapal besar dengan banyak tentara dari masing-masing negara bagian. Tujuan kapal adalah mengantarkan semua presiden negara dunia untuk melaksanakan misi perdamaian agar perang dan percobaan senjata segera dilenyapkan dan pulau yang akan mereka jadikan pusat pertemuan berada di antara Kepulauan Seribu di sebuah pulau bernama Pulau Tidung. Baiklah kita akan berpisah untuk sementara waktu dan kamu harus berjanji untuk tetap setia kepadaku. Mengerti kata Mila kemudian memeluk tubuh Geral. Baik ucap Geral dengan nada sedih karena baru beberapa hari dia bertemu dan menjalani cinta satu malam dan akan kembali berpisah hanya dalam hitungan menit. Ciuman, baiklah. Akan aku kabari setiap ada waktu dan kesempatan kata Mila kemudian pergi membawa koper dan menjauh dari Geral. Geral yang saat ini masih mengangkat tangannya melepaskan kepergian Mila dengan wajah sedih berkata semoga hal itu tak pernah terjadi di kehidupan ini.
Geral yang sadar jika dia memang sedang dalam halusinasi kemudian mengungkap kepergian kapal besar yang membawa kepergian Mila. Celemek. Dan setelah kepergian Mila dalam 20 jam berlalu, Geral dikejutkan dengan dering telepon dari Mila. Celemek, celemek. Kemudian Geral yang sekarang tertidur sendiri di kamarnya dan berbaring di kasurnya dengan cepat meraih teleponnya dan melihat dalam layar nama dan foto Mila. Tut, halo Geral, tolong, kami, ada badai besar, yang menghantam kapal. Teriakan Mila kemudian membuat seluruh tubuh Geral seakan mati rasa diam dan tak bergerak. Tuolong, suara Mila kemudian mengakhiri panggilan telepon. Ted, tanpa menjawab dan tetap mengulangi raut muka Geral dibuat tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Aura di sekitar tubuh Geral kemudian menjadi gelap seketika dan Geral terperangkap kembali ke dalam kegelapannya sendirian. Berjalan tanpa arah dan berteriak menggema seluruh kegelapan. Mila, kondisi Geral saat ini benar-benar berbeda. Dari sekujur tubuhnya mengalir deras keringat. Berada dalam kegelapan sendiri, Geral mencoba mencari jalan dengan berjalan tanpa arah dalam alam bawah sadar. Aduh, Geral yang tidak mengenal tempatnya berada sekarang. Sudah lama aku dalam kegelapan ini. Bagaimana caraku menemukan jalan keluar dari kesunyian? Apapun yang telah kucoba hasilnya akan tetap sama, kata Geral yang sudah mulai putus asa. Bagaimanapun tempat yang dia pijak bukanlah dunia nyata ataupun dimensi lain. Mencelupkan, berkedip beberapa kali suatu titik cahaya. Geral melihat beberapa kali kedipan cahaya kecil apa itu pintu keluar dari alam ini. Sungguh ini sangat menggangguku. Bagaimanapun nanti hasilnya akan aku coba untuk berjalan lurus dan pergi ke arah kedipan cahaya tadi. Saat ini di rumah keluarga Sota Isomori, semua orang berada di dalam ruangan tempat Geral terbaring. Tuan Sota, apakah Anda bisa menyembuhkan efek halusinasi yang menimpa ke tuan kami? Kata Brody Ruff yang berjalan mendekati Sota Isomori. Kalian tenang. Dan duduklah, ucap Sota Isomori yang sekarang telah membawa beberapa peralatan untuk menyembuhkan Geral dari efek serbuk sari pohon besar. Apakah kalian tadi berada di area jangkauan pohon besar yang bernama Darkwood? Ya. Kami semua tidak sengaja berjalan ke tempat pohon besar yang kamu sebut pohon Darkwood, kata Erwin yang kini duduk di dekat tubuh Geral. Apakah pohon itu memang bisa membuat orang berhalusinasi? Sayang, Sota Isomori mengambil beberapa buah jarum kecil, dan berkata dudukan tubuh ketua Anda menghadap ke arahku. Sambil menempelkan beberapa buah jarum ke tubuh Geral, Sota Isomori menceritakan beberapa hal mengenai asal-usul Darkwood. Pohon itu telah lama hidup. Konon pohon-pohon itu adalah jelmaan dari seseorang Dewi Langit yang jatuh cinta pada pemuda bumi. Namun karena perbedaan alam mereka dan mereka larangan langit, kisah cinta mereka berakhir dengan pemuda yang akhirnya dihukum oleh langit. Perempuan yang tak menerima langit akhirnya melawan dan berakhirnya hidup pohon benih. Dan itu sekarang tumbuh telah besar dan oleh orang yang berwenang disebut pohon Darkwood. Mereka memotret pohon itu karena setiap ada orang yang melewati ataupun berteduh di pohon itu, efek sebuah serbuk sari yang jatuh dari pohon akan membuka beberapa orang akan masuk ke dalam kegelapan dirinya. Mereka menyebutnya efek halusinasi. Apakah di antara kalian selain ketua kalian ada orang lain yang sama terkena efek halusinasi? Dari kami hanya Nona Kimberly dan ketua kami, kata Brody Ruff yang sekarang tangannya menahan tubuh Geral. Sudah banyak orang terkena efek dari serbuk sari pohon Darkwood, tapi efek halusinasi hanya akan berpengaruh pada orang yang cenderung memiliki masalah. Mereka yang memiliki masalah percintaan atau masalah dengan keluarga, ucap Sota Isomori kemudian dia mengambil beberapa lilin dan diletakkan di depan tubuh Geral. Jadi di antara kalian nona muda ini dan ketua kalian yang berhasil mempengaruhi, berkata Sota Isomori kemudian melirik Nona Kimberly. Nona, apakah Anda memang punya masalah cinta? Mendengar hal pribadi yang tak pantas untuk diungkapkan. Kemudian Nona Kimberly berkata, apa urusanmu menanyakan hal itu? Itu sama sekali bukan urusanmu. Sebuah langkah kecil kemudian terdengar memasuki ruangan. Erika Rin datang dengan membawa 2 buah lilin besar. Mendekat ke arah Sota Isomori, Erika Rin berkata, ayah, mungkin itu bukan pengaruh langsung dari serbuk pohon Darkwood. Saat aku berada di sekitar mereka aku melihat nona ini dan tuan itu saling. Erika Rin menghentikannya dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga ayahnya. Sota Isomori beberapa kali mengangguk setelah beberapa kalimat yang disampaikan oleh Erika Rin di telinganya. Jadi saya paham. Kenapa serbuk sari pohon Darkwood tak bisa langsung dikeluarkan? Ternyata ini bukan disebabkan karena ketua Anda menyedot serbuk pohon Darkwood, berkata Sota Isomori kemudian membakar lilin besar di hadapan Geral. Nona muda, bisa Anda duduk menghadap Tuan Crawford? Beberapa Isomori menyuruh Nona Kimberly. Sepertinya yang dialami oleh Tuan Crawford bukan gejala biasa. Dan ini mencakup Anda dan Tuan Crawford. Bagaimana?
Nona Kimberly yang saat ini belum terlalu paham dengan apa yang diinginkan oleh Sota Isomori berjalan dan mencoba untuk keluar dari suasana yang benar-benar membuatnya risih. Aku tidak mau. Sekarang lebih baik aku keluar. Tunggu Nona, kata Erika Rin mencegah Nona Kimberly untuk pergi. Apa perlu aku katakan? Bahwa di saat ini di dalam tubuh ketua Anda telah tubuh benih dari pohon Darkwood. Saat ini Nona Kimberly dan yang lainnya sama-sama terkejut. Apa maksudmu? Kata Nona Kimberly kemudian menghadapkan wajahnya ke arah Geralt. Dia berpikir mungkin benar adanya. Kenapa Geralt saat ini belum tersadar seperti saat dirinya pertama kali terkena efek halusinasi? Erika Rin yang memang melihat semua yang terjadi seketika berteriak benih-benih dari serbuk sari pohon Darkwood telah tumbuh di dalam tubuh Tuan Crawford. Dan hal yang bisa membuat itu terjadi karena sebuah ciuman. Benih dari serbuk sekarang telah mengakar di dalam tubuh Tuan Crawford. Sehingga kesadarannya sekarang menjadikan dunia alam bawah sadarnya seperti dunia sesungguhnya. Berkata Erika Rin yang tahu seluk-beluk pohon Darkwood. Nona, Tuan Crawford sekarang telah menerima benih-benih yang tumbuh dari tubuhmu. Dia tidak menghirup serbuk sari pohon Darkwood melainkan dia tertular benih halusinasi dirimu. Berkata Sota Isomori dan cara untuk membuatnya kembali adalah dengan memasukkan roh pemberi benih untuk menemukan kesadaran Geralt. Apa? Kata Nona Kimberly terkejut. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membuatnya tersadar? Berkata Nona Kimberly dengan wajah memelas. Kemudian Sota Isomori memanggil istrinya Alena, kemarilah dan bantu aku. Kemudian istri Sota segera duduk di hadapan Geralt dan suaminya. Nona Kimberly, duduklah di depan istriku, kata Sota mempersilahkan Nona Kimberly untuk duduk menghadap ke wajah Geralt. Baik, akan aku lakukan demi bisa mengembalikan dirinya, kata Nona Kimberly. Kemudian setelah pembacaan mantra sihir yang dilakukan oleh Sota Isomori terhadap tubuh Geralt dan kemudian Nona Kimberly dengan bantuan mantra sihir dari Alena. Saat sekarang menghadap dan dalam beberapa detik kemudian Nona Kimberly terkejut dan melihat dirinya telah terpisah dengan tubuh aslinya. Sota yang telah menyadari hal tersebut segera menyuruh roh Nona Kimberly untuk masuk ke dalam tubuh Geralt dan segera mencari dan menemukan kesadaran dari diri Geralt dan dia akan membantu Nona Kimberly dengan mengarahkan lewat gelombang suara. Nona Kimberly yang saat ini telah masuk ke dalam pikiran Geralt merasakan sensasi yang luar biasa. Namun yang sekarang menjadi prioritas utamanya adalah mencari kesadaran Geralt yang masih tertidur di dalam tubuh Geralt. Nona Kimberly, masuk lebih dalam ke pikiran Geralt. Dan jika menemukannya segera tarik dia keluar, berkata Sota Isomori mengarahkan roh Nona Kimberly dari luar. Alena yang bertugas untuk menjaga tubuh Nona Kimberly dan juga berjaga di samping Geralt. Mereka sekarang menyatukan keadaan bagaimanapun. Sekarang semua berharap Nona Kimberly mampu untuk mendapatkan kesadaran Geralt. Beberapa waktu lalu aku telah mengirimkan kedipan cahaya ke dalam pikiran Tuan Crawford. Dan semoga dia paham dan berjalan ke arah kedipan cahaya yang aku kirim, berkata Sota kemudian melanjutkan arahannya. Sekarang jika kamu melihat titik cahaya berkedip segera masuk dan carilah dia. Mendengarkan arahan dari Sota. Kemudian Nona Kimberly masuk lebih dalam dan benar dia melihat cahaya berkedip beberapa kali. Apa itu kedipan cahaya yang dimaksud? Baiklah, aku coba mencari kesadaranmu. Geralt yang saat ini juga menuju ke arah kedipan cahaya. Apakah benar cahaya tadi berasal dari sini? Kenapa tiba-tiba menghilang? Geralt seakan kehilangan arah lagi dan tak tahu kemana dia akan pergi. Geralt masih dalam kegelapan. Nona Kimberly yang saat ini telah menjadi roh untuk sementara waktu mencoba masuk ke dalam alam bawah sadar Geralt. Dia juga mendapati arah cahaya menghilang tiba-tiba. Bagaimana mungkin? Arah cahaya tadi sepertinya hanya jalan lurus di alam ini. Lalu kemana aku harus pergi? Di luar rumah kecil sekarang tiba-tiba terjadi hujan badai. Hujan udara turun dengan derasnya, menyebabkan rumah kecil yang terbuat dari kayu dan papan tak terlalu kuat untuk menahan terpaan angin dan serasa air hujan. Beberapa atap rumah mengalirkan udara ke atas dua lilin besar dan membuatnya mati seketika. Bagaimana ini? Erika, cepat ambilkan beberapa helai kain untuk menutupi kami dan tolong Tuan Brody nyalakan kembali lilin ini. Sepertinya mereka berdua kehilangan jejaknya dan jika dibiarkan begitu lama, kemungkinan mereka akan terjebak di alam bawah sadar Tuan Kri untuk selamanya, kata Sota panik. Brody Ruff kemudian mencoba menyalakan lilin besar kembali. Namun tiup angin yang sekarang masuk ke dalam rumah kecil melewati celah-celah papan membuatnya padam kembali. Sial, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Berkata Brody Ruff yang sekarang wajahnya terlihat panik. Ayah, ini kain yang ayah minta, kata Erika membawa 2 buah lembar kain lebar. Cepat bantu Erika untuk menutupi kami dan menyalakan lilin besar sekarang. Teriakan Sota membuat semua kendaraan untuk mengambil tindakan. Matteo dan Erwin membantu Erika untuk menutupi tubuh Nona Kimberly dan Geralt serta ayah dan ibunya. Baik, aku akan menyalakannya, kata Brody Ruff kemudian dengan cepat lilin besar kembali menyala.
Nona Kimberly yang sekarang dalam kegelapan dan mulai kehilangan kesadarannya. Dia seolah-olah melihat Geralt datang mendekatinya. Kim, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Geralt yang kemudian berjalan dari sisi kegelapannya dan mendatangi sosok roh Nona Kimberly yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Geralt, apakah ini mimpiku atau aku yang ada dalam mimpimu? Kata Nona Kimberly. Ayo kita segera kembali, kata Geralt yang kemudian mengetahui keberadaan Nona Kimberly di dalam alam bawah sadarnya adalah untuk menyambutnya. Swewos. Sebuah tarikan yang memaksa kedua tubuh tertarik keluar dengan cepat. Hufet, Nona Kimberly yang telah kembali. Beberapa bagian tubuhnya sekaan bergerak dan bergetar berapa kali. Hufet, begitu juga tubuh Geralt yang bersamaan kembali. Seolah beberapa bagian tubuhnya sekarang seperti mengecil. Bang, sinar kilat mengagetkan semua orang yang ada di dalam rumah kecil. Sebuah cahaya seperti meledak dari kedua tubuh yang telah kembali. Ledakannya mirip dengan awal penciptaan dunia. Dentuman besar. Sekarang tubuh keduanya seakan bersinar dan menyilaukan semua orang. Akhirnya aku kembali, teriak Nona Kimberly dan kemudian terdiam beberapa saat. Geralt sendiri juga sempat mengucapkan kata. Sampai dia melihat dirinya seperti berada di depan cermin. Tubuhku dan suaraku. Guman Geralt merasakan perbedaan dari segi suara dan bentuk tubuhnya. Arur, teriakan keras memekikan telinga datang dari suara Nona Kimberly. Dan semua orang terlihat terkejut mengenali suara teriak yang tiba-tiba terdengar keras dan lebih keras. Kilatan petir dan hujan mulai tak terdengar lagi. Hujan di luar telah berhenti selama beberapa saat, dan angin sudah tak lagi terdengar. Saat ini yang merasakan kesenangan dengan memasang senyuman terlihat dari senyuman Erikarin. Kemudian semua orang keluar dari kain yang menutupi mereka. Nona Kimberly, apa kau baik-baik saja, kata Matteo pada Nona Kimberly. Maksudmu apa, Master Matteo? Aku Geralt Crewford, kata Nona Kimberly yang mengaku sebagai Geralt Crewford. Apa maksudmu? Kata Matteo terkejut dan heran mendengar kata Nona Kimberly. Dari dalam tubuh Geralt, tangan kanan meraba dan tangan kiri membekukan seluruh bagian tubuh Geralt. Aku. Erwin, cepat ambilkan cermin. Sekarang, kata Geralt menyuruh Erwin untuk mengambil cermin. Baik Tuan Crewford, kata Erwin dan segera kembali dengan membawa cermin tangan. Dan menyerahkan kepada Geralt. Ah! Teriakan keras kembali terdengar. Ini bukan suara kilat melainkan suara dari mulut Geralt Crewford. Ini. Tidak mungkin. Kata Geralt meraba wajahku. Sambil melihat ke arah cermin Geralt kemudian menatap tubuh Nona Kimberly. Apa? Kenapa tubuhku berada di sana dan wajah ini? Bukankah wajah ini? Bergumam Geralt dan kemudian berteriak histeris. Tidak. Kemudian keduanya sadar bahwa tubuh mereka berdua sekarang telah bertukar tempat di mana roh Nona Kimberly masuk ke dalam tubuh Geralt dan roh Geralt masuk ke dalam tubuh Nona Kimberly. Bagaimana mungkin? Mengetuk. Saat ini sosok Erikarin melangkah keluar rumah sambil tersenyum dan terkekeh kecil. Hihi. Tuan Crewford, kata Matteo pada tubuh Geralt. Bodoh. Aku Kimberly. Kata Nona Kimberly yang ada dalam tubuh Geralt. Ah, maaf, kata Matteo kemudian diam dan tak berani berkata apa-apa lagi. Maaf sebelumnya Tuan Sota. Apakah dalam pengambilan roh di alam bawah sadar juga memiliki efek seperti ini? Tanya Erwin penasaran. Ini aneh. Sungguh bahkan saya baru mengalami hal yang aneh seperti ini, berkata Sota Isomori kemudian berdiri dan berjalan beberapa kali. Apakah ini karena hujan semalam yang membuat lilin arwah ini berputar dan menukar roh bukan kembali ke tubuh pemiliknya? Saat Isomori ini dibuat bingung dengan kejadian yang baru saja dialami. Apakah transfer dan pengambilan roh ini gagal? Mungkin aku akan lebih peka dengan tubuh ini, kata Geralt dengan tubuh Nona Kimberly. Hei, apa maksudmu? Teriak Nona Kimberly dalam tubuh Geralt. Lebih baik cepat kita cari cara agar tubuhku bisa kembali. Tuan Sota Anda yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi cepat cari jalan keluarnya, kata Kimberly dalam tubuh Geralt membentak Sota Isomori. Akan saya lakukan sebisa saya. Dan mungkin akan membutuhkan waktu 1 atau 3 hari untuk menyelidiki masalah ini, kata Sota panik. Oh. Tidak masalah, beberapa hari. Aku akan mencoba untuk melatih tubuh ini, kata Geralt dalam tubuh Nona Kimberly. Apa yang akan kamu rencanakan dengan tubuhku? Kata Kimberly dalam tubuh Geralt curiga. Saat ini Brody Ruff tak mau salah dalam berbicara. Jadi sebelum dia sempat berbicara dia telah memikirkan solusi untuk beberapa hari mendatang. Sebelumnya aku akan katakan beberapa hal. Kata Brody Ruff memulai pembicaraan. Saat ini saya sendiri terasa aneh untuk berbicara dengan kalian berdua. Jadi untuk sementara saya akan memanggil Tuan Crewford dalam tubuh Nona Kimberly dengan nama Sen dan menemukan Nona Kimberly dalam tubuh Geralt dengan nama Stone. Bagaimana? Kemudian butuh waktu lama mereka setuju. Mempercepatkan, meletakkan tangan, dan berbisik. Senyum, tersenyum. Seorang gadis kecil, terkekeh di sebuah pohon tua.
Darkwoods. Hari ini aku akan terus mengawasimu, kata Kimberly dalam tubuh Geralt yang saat ini terus melihat dan memperhatikan tubuhnya yang di mana roh Geralt berada dan masuk ke tubuhnya. Hari ini dan malam aku akan tetap menjaga tubuhku. Terserah kamu saja, kata Geralt dalam tubuh Kimberly. Lalu berjalan ke belakang rumah kecil dengan acuh tak acuh. Hei, mau kemana kamu? Teriak Kimberly dalam tubuh Geralt yang melihat Geralt membawa tubuhnya ke kamar mandi. Jangan terlalu lama, jika kamu ingin mandi. Dan jangan menyentuh apapun. Oke, kata Geralt dalam tubuh Kimberly. Apa masalahnya? Craig, ada apa dengan dia sebenarnya? Ya apa boleh buat? Ini memang merepotkan, kata Geralt dalam tubuh Kimberly. Tok, 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 hei. Ini terlalu lama, kata Kimberly dalam tubuh Geralt. Cepat dan tetap jaga pandanganmu. Kamu mengerti kan? Iya, aku paham. Tapi setidaknya biarkan aku membersihkan bagian ini, kata Geralt dalam tubuh Kimberly. Ini hal yang wajar kan? Diam, dan cepat selesaikan mandimu, kata Kimberly dalam tubuh Geralt. Pakailah baju yang aku bawa ini. Kemudian Kimberly menyerahkan baskom berisi baju milik istri Sota kepada Geralt. Buka pintu sedikit dan ambil baskom ini dan cepat keluar. Craig, oke terima kasih, ucap Geralt dalam tubuh Kimberly. Setelah Geralt dalam tubuh Kimberly berganti pakaian, kemudian Kimberly dalam tubuh Geralt berkata, lebih baik sekarang kamu bersama dengan Alena dan jangan bergabung dengan para lelaki. Baiklah, kata Geralt dalam tubuh Kimberly. Ekspresinya sedikit jengkel. Bagaimanapun saat ini gerak-gerak sangat terbatas sampai Geralt benar-benar bisa menemukan cara untuk kembali ke dalam tubuhnya. Lalu kamu mau apa sekarang? Kemudian Kimberly dalam tubuh Geralt berjalan dan membuka pintu kamar mandi. Craig, lebih baik ikuti apa yang aku katakan. Pergi ke Alena atau temani gadis kecil bernama Erika Rin dan jangan bergantung dengan yang lain. Kamu mengerti? Oke, aku paham, kata Geralt dalam tubuh Kimberly sambil terus memperhatikan lingkungan sekitar dan berjalan menuju rumah. Memang saat ini Geralt tidak bisa berbagi apapun dan lebih baik tanpa banyak bicara dan tetap diam. Aku pergi. Kemudian Geralt memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Kimberly daripada dia harus mendengarkan ocehannya. Digali, Geralt yang merasa aneh dengan tubuh perempuan. Merasa canggung untuk berjalan, terlebih saat ini tubuh yang Geralt pakai merupakan tubuh Kimberly. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Kemudian Geralt dalam tubuh Kimberly kembali berjalan ke kamar mandi dan Nona Kim. Aku melupakan sesuatu. Apakah dada ini memerlukan pakaian tambahan? Rasanya tidak nyaman. Saat ini Kimberly dalam tubuh Geralt yang mendengar Geralt berkata melupakan sesuatu, melihat sekitar kamar mandi dan melihat baju dalam baskom masih tersisa baju dalam yang belum dipakai. Wajahnya ketika mengetahui tubuh aslinya belum memakai dalaman seketika terlihat pucat. Apa yang kamu katakan? Kamu tunggu aku menyelesaikan ini dan tetap di situ. Aku mau membersihkan tubuh kotor ini, kata Kimberly dalam tubuh Geralt. Bahkan sebenarnya Nona Kimberly tak tahu apa yang harus dibuat dengan tubuh Geralt. Sesuatu yang aneh bagi perempuan mendapati dirinya berada di dalam tubuh lelaki. Geralt saat ini memutuskan untuk tetap menjaga tubuh yang saat ini dipakai sebagai wadahnya. Malam hari, mengetuk, suara langkah kaki terdengar di dalam rumah. Langkah kaki dari Sota kemudian berkata dengan tergesa-gesa, "Hosh, aku menemukannya," sambil menampilkan lilin besar yang saat ini dibawanya. Maksud Anda, kami bisa segera kembali, kata Nona Kimberly dalam tubuh Geralt. Kalau begitu cepatlah. Baik, ternyata lilin yang Erika berikan kemarin malam bukan lilin untuk memanggil roh. Dan ternyata itu adalah lilin yang entah dari mana dia dapatkan, berkata Sota. Kemudian dia dan istrinya kembali untuk memulai ritual mengembalikan roh. Lebih baik cepat. Semua harap kalian tidak berada di area ritual, kata Sota mengarahkan yang lain agar tidak berada dalam ritual pengembali roh. Kemudian Geralt yang duduk di depan Sota mengangkat tangannya. Begitu juga Kimberly melakukan hal yang sama, yang saat ini duduk di depan Alena. Mereka berempat memusatkan pikiran dan setelah lilin dinyalakan kedua mata dari Geralt dan Nona Kimberly bersinar. Sosok roh seperti meninggalkan tubuhnya, menari di udara dalam waktu singkat dan kedua roh saling mengambil tempat. Sialan, seperti ledakan cahaya biasa yang terjadi di sekitar tubuh Kimberly dan Geralt. Lilin kemudian padam dan mengeluarkan asap tipis menandakan ritual telah selesai. Geralt terbatuk dan memeriksa suara tubuhnya telah kembali. Berdiri dan berjalan keluar rumah. Hei, mau kemana kamu Tuan Crawford? Kata Nona Kimberly yang telah kembali ke dalam tubuh aslinya. Mereka juga dikejutkan dengan tingkah laku Geralt yang dengan cepat tanpa mempedulikan semua orang berguling keluar dan terbang ke arah pohon Darkwoods. Nona Kimberly, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Master? Bukankah kita setuju untuk tidak menggunakan ki kita saat ini? Kata Erwin yang melihat sesuatu yang aneh pada Geralt. Kita kejar Master Crawford dan kita memastikan apa yang sedang terjadi, kata Brody Ruff kemudian terbang mengingat arah Geralt.
Erwin, cepat kau juga susul Tuan Crawford dan Tuan Brody Ruff, cepat. Kata Nona Kimberly mengatur Erwin untuk mengejar keduanya. Saya juga akan ikut, kata Matteo yang siap berjalan dengan Erwin keluar. Matteo, tunggu, kamu tetap bersamaku, di dalam rumah ini, kata Nona Kimberly menyuruh Matteo untuk tinggal. Baik Nona muda, kata Matteo menurut, kemudian Matteo berjalan kembali ke dalam rumah. Erwin yang bersiap untuk menyusul Gerald dan Brody berkata, Nona, aku pergi. Kemudian Erwin terbang dan melesat ke udara. Nona Kimberly, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba Tuan Crawford memakai ki dan pergi? Kata Matteo yang saat ini membantu Sota untuk berdiri dan Nona Kimberly membantu Alena untuk berdiri. Entahlah, mungkin Tuan Crawford merasakan sesuatu di sekitar daerah ini. Dan saya berpikir dia memang sudah merasakan hal aneh saat kita masih mencuci tubuh. Kemudian Nona Kimberly merasakan sesuatu dari tubuhnya dan dengan cepat berteriak. Kia, semua orang dibuat terkejut dengan teriakan Nona Kimberly yang tiba-tiba dan melihat Nona Kimberly sekarang menggaruk seluruh bagian tubuhnya. Nona Kimberly, ada apa? Berkata Matteo tak tahu apa yang terjadi pada Nona Kimberly. Nona Kimberly yang saat ini masih menggaruk punggungnya berkata, kenapa? Kenapa? Tiba-tiba tubuhku semua terasa gatal. Kemudian Nona Kimberly berjalan ke Alena istri Sota dan berkata, pinjamkan aku baju dan beberapa sabun. Aku akan mandi. Terkejut dengan kata Nona Kimberly, kemudian Alena berkata, baik Nona muda. Ayo ikut aku ke dalam kamar mandi dalam rumah, akan aku bantu Anda membersihkan badan Anda. Baik Matteo dan Sota hanya bisa diam tanpa melakukan apapun dan kemudian mereka hanya melihat Nona Kimberly dan Alena berjalan ke dalam kamar mandi pribadi keluarga Sota. Tuan Matteo, lebih baik kita beristirahat dan minum beberapa botol wine koleksiku, berkata Sota mengajak Matteo untuk pergi ke gudang penyimpanan. Baiklah. Itu bagus, kata Matteo kemudian berjalan mengikuti Sota ke arah gudang penyimpanan. Saat ini Nona Kimberly yang dibantu membersihkan tubuhnya isinya sial lelaki tak pernah mau menjaga tubuhnya. Dengan memasang wajah kesal Nona Kimberly melanjutkan membersihkan dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.